Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore. Masih bersama saya Nur Mulyaningsi. Kali ini bintang tamu kita sedikit berbeda nih teman-teman. Salah satu dosen Universitas Mercu Buana juga, tapi kali ini adalah dosen favorit kita teman-teman. Dosen favorit di Mercu Buana. Mas juga dikenal menerbitkan buku 15 ya Mas? Iya, iya sekitar itu. Terus juga Mas suka meneliti dan mengabdi kepada masyarakat juga ya Mas. Nah, mungkin untuk calon-calon mahasiswa yang belum tahu, mungkin Mas boleh perkenalan diri dulu. Ya, nama saya ST Triguntur Narwaya ya, sering dipanggil Mas Guntur atau Pak Guntur atau jarang yang memanggil saya ST. Dulu waktu kecil ya, cerita dikit ya, waktu SMP itu dipanggil Mbak Siti karena ST itu dikira Siti. Tapi itu cerita ya. Jadi nama saya ST Guntur, panggilannya Mas Guntur, dan sekarang mengajar di ilmu komunikasi, prodi komunikasi di Mercu Buana ya. Itu terkhusus saya mengajar filsafat ya, filsafat etika, kemudian logika, komunikasi politik pada waktu itu, kemudian psikologi komunikasi, dan mengajar digital society ya hari ini. Nah, boleh diceritain sedikit mungkin Mas mengenai materi kuliah yang Mas ajar? Nah, materi kuliah saya termasuk materi dasar ya, karena beberapa tadi filsafat, etika, dan yang lainnya, tetapi memang materi ini cukup besar ya. Di beberapa pandangan orang udah lagi nggak suka mungkin ya nggak gemar tuh filsafat ya, terlalu abstrak kak, terlalu tinggi, melangit kak. Tapi itu justru menjadi tantangan ya, karena filsafat salah satu ilmu dasar, ilmu yang cukup penting bagi fundamental berpikir, dan itu saya kira malah justru memang benar di Mercu Buana ini dikasihkan di awal ya. Sehingga ketika filsafat sebagai ibu pengetahuan itu dikasihkan di awal, maka kita sebenarnya dibantu untuk menjadi bisa berpikir lebih mendalam, memahami ilmu tidak semata pada hal-hal yang instrumental, tapi lebih ke akar-akarnya. Jadi Mas mengajak mahasiswa untuk berpikir lebih. Iya. Ya, karena kembali lagi ya, kuliah itu kan tidak semata sebagai bagian dari mencapai kesarjanaan atau bahkan hanya sekedar mencapai ijazah atau kelulusan ya, tapi sekolah itu kan satu ekosistem yang memang dibentuk untuk membangun satu manusia lah. Kalau saya dulu istilahnya, kamu berpendidikan itu salah satu bagian untuk menjadi manusia. Kita sebenarnya di awal belum menjadi manusia ya, manusia sebagai konseptual, belum, tidak sebagai physically ya, tidak sebagai tubuh, tapi manusia itu kan menjadi ya, proses menjadi itu salah satunya dibentuk oleh pendidikan. Maka itu saya kira yang penting untuk berpikir mendalam, karena bisa jadi kita seolah-olah menjadi manusia, tapi secara keseluruhan jati diri kita belum menjadi manusia seutuhnya gitu. Kalau Mas juga suka meneliti ya? Ya, dalam ilmu pengetahuan ada 3 saudara kembar, mungkin 4 saudara kembar. Satu membaca, ya toh, membaca satu itu. Bahkan di kitab-kitab kita itu Iqra ya. Kitab-kitab itu membaca itu satu fundamental dasar. Kalau orang kuliah nggak mau membaca, itu namanya bukan kuliah. Gitu. Kemudian yang kedua, saudara kembarnya lagi menulis ya. Karena tanpa ada orang menulis, nggak ada sesuatu yang dibaca. Maka ada tulisan. Kemudian berdiskusi, karena nggak menulis dan membaca tanpa dielaborasi dalam diskusi, dia akan hanya membeku dalam kotak-kotak kecil ya, mungkin subjektivitas kita. Tapi kalau didiskusi kan bertemu banyak orang. Mahasiswa kalau nggak suka diskusi, ya belum menjadi manusia penuhnya atau mahasiswa sepenuhnya. Yang keempat meneliti kan, karena ilmu berkembang, proses pembelajaran berkembang, kajian-kajian harus cukup berkembang. Terutama akan membantu tulisan berkembang, bacaan kita berkembang, sekaligus tadi ya diskusi kita akan berkembang. Gitu. Jadi dari meneliti itu juga akhirnya Mas mulai menerbitkan buku-buku. Nah itu kadang-kadang satu kiat yang ingin kita dorong ke mahasiswa. Beberapa ini semester ini ada 3 mahasiswa yang sedikit punya kemampuan skripsinya bagus, saya dorong menjadi buku dan mereka tertarik ya. Ada 3 buku yang luar biasa, nanti semoga berhasil ya. Kemudian yang lain sebenarnya kita belajar, kita mengajar, dosen ya, itu sebenarnya satu belajar. Saya kalau mengajar itu malah tantangan belajar bagi dosen.
Maka kemudian kalau kita mengajar ya harus kita punya pembelajaran terus-menerus. Salah satunya adalah kita menuliskan gagasan-gagasan itu. Maka investasi besar. Kalau kita menulis, setiap mengajar kita menulis, maka investasi kan. Maka bisa 15 pertemuan itu akan menjadi menjadi draft buku ya. Setiap satu semester kita sudah punya 15 bab tulisan. Itu udah 450 halaman loh kalau kita kumpulkan gitu. Maka setiap aku ngajar mesti produknya ada buku. Pasti ada buku gitu. Itu sesuatu yang ya penting. Penerbitan buku ini tuh termasuk bentuk Mas mengabdi kepada masyarakat atau enggak? Jadi buku diorientasikan sejauh sebenarnya nilai pesan buku itu harus ada kontribusi, baik kontribusi yang secara pragmatis kan ada ya, misalnya skill, teknik, tetapi ada juga kan kontribusi pada gagasan. Kontribusi pada gagasan itu bisa perenungan, reflektif, atau teoritik gitu ya. Jadi kayak itu, maka buku itu menyumbang ya. Ya mungkin nggak sempurna buku itu langsung menjadi jawaban dari seluruh konklusi kehidupan kan enggak. Tapi buku itu minimal bisa menjadi cara kita untuk bersama-sama mendialogkan kehidupan, ya, mendialogkan segala problem-problem itu kita bisa pecahkan dari kerangka yang teoritik, mendasar, sampai pada yang aplikatif gitu. Kalau kembali lagi ke mata kuliah yang Mas ajar ya, kalau menurut Mas itu yang paling perlu nih anak komunikasi butuh itu apa tuh Mas? Banyak ya. Jadi komunikasi, saya mengatakan komunikasi kan ada 3 hal yang penting. Memang di beberapa kampus atau terutama kita mendorong juga di Mercu Buana ya, kita dorong komunikasi itu harus kita lihat dalam 3 aspek dimensi. Yang pertama science, ya science itu ilmu pengetahuan. Kalau bicara filsafat, bicara teori, bicara epistemologi itu namanya science kan. Nah science itu harus digarap benar ini karena kita bicara ilmu pengetahuan, komunikasi kan. Namun juga kita bicara skill ya, skill itu lebih kepada aplikasi yang pragmatis ya, pragmatis nilai gunanya ya. Jadi sebuah ilmu tanpa ada nilai gunanya kan nggak fungsi itu ilmu itu. Maka harus ada aplikasi. Maka kebanyakan kita juga akan mendorong skill ya, skill jadi wartawan yang baik, jurnalis yang baik, jadi penyiar yang baik itu kan skill. Namun juga ini yang masih juga kurang adalah komunikasi sebagai art ya, sebagai seni. Jadi orang bernyanyi, orang berpidato, orang bahkan duduk, kita hidup tuh dalam kesenian, dunia itu kesenian ya. Ya, bahkan para filsuf dulu, saya tadi pasang status ini ya, di status WA saya, bahwa seorang intelektual tanpa musik itu selalu akan mistake ya, selalu akan salah, ya, selalu akan punya ruang kosong yang celah-celah yang kalau kayak seorang filsuf, seorang pemikir, seorang intelektual kalau nggak suka seni, itu udah pasti kering pengetahuannya gitu. Ya pasti. Kalau ini mungkin terakhir ya Mas, kenapa harus kuliah ilmu komunikasi terlebih di Vkom? Nah ini dulu kita memandang komunikasi di era-era awal berdirinya komunikasi itu hanya sebagai instrumen kan. Di era pembangunan Wilbur Scrum itu misalnya itu kan ada teori-teori dahsyat, tapi dia memandang komunikasi itu sebagai instrumen, sebagai alat bantu. Sekarang dibalik sebenarnya, banyak pemikir-pemikir baru mengatakan komunikasi itu fundamental kita. Jadi kehidupan kita dibentuk oleh komunikasi. Bahkan di beberapa kitab suci kita bahkan memulai dari apa? Membaca itu sebuah komunikasi ya. Bahkan kalau kita katakan bahasa itu pusat dari cara mengadanya manusia, ya. Tanpa bahasa manusia tuh nggak ada gitu. Siapa yang bisa menyebut Guntur, nama Guntur aja bahasa ya. Baik kata baik aja bahasa. Maka sebenarnya komunikasi itu fundamental hidup manusia. Maka bersyukurlah orang-orang yang mau kuliah di komunikasi karena sebenarnya komunikasi mengajarkan dasar kehidupan manusia, dasar kehidupan dari cara eksistensi manusia, dan itu saya kira harus didorong ya. Bukan semata skill ya, bukan semata prakteknya, kemampuannya, tapi cara pandang paradigmanya sehingga komunikasi benar-benar menjadi ilmu dasar. Bahkan hari ini menurut saya belum terbantahkan ya. Jadi ilmu bahasa, ilmu komunikasi salah satu bidang yang sekarang itu menjadi dasar. Apalagi dunia digital hari ini gitu. Kalau nggak bisa berkomunikasi ya sudah, kita akan kehilangan momentum, kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan satu potensi kita yang sebenarnya bisa, tapi kemudian karena kita sudah menolak itu, misalnya tidak mau mengatakan berkomunikasi dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan kawan-kawan kita, kampus
dosen-dosen kita. Maka ya sudah, manusia akan kehilangan momentum itu. Oke, Mas. Mungkin kalau untuk pertanyaannya sekian ya Mas, terima kasih Ya, atas waktu dan jawaban-jawabannya. Jadi seperti yang kita sudah dengar bersama teman-teman, mungkin ada beberapa mata kuliah atau materi yang kedengaran cukup sulit, tapi ternyata itu iya. sangat membantu kita dalam membuka pikiran kita, apalagi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi yang didengar luas sekali ya teman-teman, di ranah sosial juga gitu. Oke, makasih. Sekian ya untuk episode kali ini teman-teman. Saya Nur Mulyaningsih meminta maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam episode kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ragu pilih jurusan kuliah? Yuk ke Vkom UMB aja.